Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu kembali di kelas kajian kristologi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah masih dengan narasumber yang sama, Umi Rena Hanum. Hari ini saya ditemani oleh Umi, juga teman-teman dari ISPIK. Assalamualaikum. ISPIK itu apa dong singkatannya? Ikatan Santri Mualafah Irena Center. Umi. Gitu. Nah, pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita mau bicara mengenai satu kata-kata yang sering dilontarkan oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan kita sesama muslimin, muslimat, juga kadang juga ada dengar juga ke ustadz-ustadz, beberapa juga ada yang suka bicara seperti ini, Mi. Semua indah pada waktunya. Gitu, Mi. Iya. Latah ya. Iya. Kenapa kok Umi bilang latah? Apa, Mi? Karena sebenarnya slogan semua akan indah pada waktunya itu asalnya adalah dari Bible, ya. Kita bisa melihat di kitab Pengkhotbah. Kalau disebut Pengkhotbah, berarti itu adalah bagian daripada Perjanjian Lama. Itu pasal 3 ayat 11. Ya. Itu sumbernya dari situ. Nah, kita sebagai muslim nggak perlu ikut-ikutan, sebab kita ini punya pedoman hidup sendiri. Kenapa, Mi? Kan ada lagu juga yang jadi trendsetter pada saat itu. Semua indah pada waktunya. Ya. Yang nyanyi juga orang kita, orang muslim. Nah gitu. itu menunjukkan betapa kita ini ternyata masih banyak orang Islam tapi tidak paham dengan agamanya. Akhirnya ketika diserang dengan pemikiran-pemikiran, misalnya pemikiran bahwa Islam itu radikal, Islam itu teroris, maka orang Islam sendiri mengaminkan bahwa Islam itu liberal, bahwa Islam itu teroris dan lain sebagainya, bahwa Rasulullah itu pedofili dan lain sebagainya. Orang Islam ikut mengaminkan itu. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Nah, nggak ngerti. Buktinya apa? Nah, ini tadi baru kita omong. Buktinya yaitu ayat Bible itu yang dipakai, akan indah pada waktunya. Padahal ayat itu sebenarnya menunjukkan suatu sikap yang apatis. Jadi segala sesuatu akan indah pada waktunya, ya tunggu itu waktunya aja. Itu. Jadi semua itu dilarikan, ya udah tunggu waktunya. Jadi terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Padahal kita kenal dengan namanya kodo dan koda. Ya, jelas banget loh itu. Iya. Nah, ayatnya coba lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berjuang mengubahnya. Iya, Mi. Jadi janganlah kita ini mengambil sesuatu yang kita nggak tahu esensinya. Bisa-bisa nanti menyerah sebelum berperang. Ya udah, yang penting indah pada waktunya. Ya indah pada waktunya, udah nggak usah ngapain. Tenang aja. Amar ma'ruf nahi munkar nggak jalan. Kenapa? Karena tidak berjuang, tidak ada perjuangan, tidak ada upaya. Padahal Allah itu menghitung hambanya, menilai hambanya bukan dari hasil perjuangannya, tapi dari niatnya. Jadi dalam bahasa lain, perjuangan itulah yang dinilai. Niatnya lillah, niat hanya karena Allah, bukan maju. Misalnya ini perang tujuannya untuk apa namanya? Untuk mendapatkan pampasan perang atau mendapatkan gadis, bukan itu.
Tapi niat ibadah karena apa? Karena manusia, karena harta, karena kedudukan, karena yang lain-lain, atau karena Allah. Nah kalau karena Allah, ya mari kita laksanakan secara optimal. Janji Allah itu pasti. Jadi bahwa Allah akan mengubah nasib suatu kaum. Tapi kalau kaum itu nggak berbuat apa-apa, ya itu tadi, indah pada waktunya, tungguin aja gitu kan, maka tidak ada prestasi. Sebenarnya apa sih Mi yang mendasari ayat ini awalnya? Ini kan dari Bible kan? Ya, itu dari Bible ya. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah. Ya. Allah yang maha benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun. Maka karenanya dalam pemahaman kita umat Islam, firman Allah itu, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Karena pembuatnya adalah yang maha sempurna. Lah yang namanya sudah sempurna berarti apa? Perlu dikoreksi nggak? Enggak. Perlu disempurnakan lagi nggak? Enggak. Perlu direvisi nggak? Enggak. Nah itu dia. Maka Al-Quran itu tidak perlu direvisi, dikoreksi, disempurnakan. Karena apa? Sudah sempurna. Yang nggak sempurna itu hambanya, Pribadinya. ya. Orang-orang itu. Jadi pengikutnya itu yang nggak sempurna. Tapi firman Allah sendiri adalah firman yang sempurna. Itu sebabnya ya. Jadi kalau ditanya kembali apa sih yang melatar belakangi, nah kita harus tahu dari situ. Jadi Islam itu tidak pernah mengubah. Umat Islam pun tidak berani untuk mengubahnya. Begitu dia ada yang lancang mengubah, maka langsung ketahuan. Nah sementara kitab mereka, kitab-kitab di luar Al-Quran itu mengalami perubahan demi perubahan, sehingga termasuk pemikiran tadi akan indah pada waktunya, itu kan pemikiran hambanya tapi masuk di situ. Lalu bagaimana jika seorang muslim menghadapi masalah yang besar dan berkelanjutan sehingga sulit untuk keluar dari masalah? Ya, jadi gini loh, Umi mau tanya lagi dulu. Tanya ke siapa Mi? Ke teman-teman? Boleh Kristi, boleh ke semua yang hadir dari ISMIK. Ayo, para ananda seluruhnya silakan. Ayo. Ada nggak orang yang seumur hidupnya itu selalu senang? Ada nggak? Ada nggak teman-teman dari sini? Nggak ada. Ada Mi. Nggak ada Mi. Nggak ada. Dan Kristi. Nah, selalu sukses. Ada nggak? Nggak. Gak ada Mi. Selalu gagal. Gak ada juga, alhamdulillah. Nggak ada juga. Jadi artinya apa? Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada kaya, ada miskin, ada bahagia, ada menderita, ada tertawa, ada menangis, ada kaya, ada miskin. Semua itu oleh Allah diciptakan berpasangan. Tujuannya apa? Untuk menguji di antaramu, untuk menguji hambanya. Kualitas keimanan kita itu kayak apa? Jadi sekali lagi, bahwa ada orang yang menghadapi masalah besar, nggak selesai-selesai katanya, janganlah merasa bahwa dirinya itu satu-satunya yang menderita. Nggak, jadi kalau kita mengatakan, ada pepatah yang mengatakan di atas langit ada langit gitu ya. Iya. Jadi kalau kita merasa menderita, ingatlah ada yang lebih menderita daripada diri kita. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi intisari daripada semua itu terjadi, termasuk kesulitan segala itu ya,
itu untuk menguji kita. Sebab itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahkan dikatakan, bahkan menguji itu juga antara lain dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan lain-lainnya. Jadi diuji bagaimana seorang hamba Allah itu dia ketika menghadapi persoalan bersyukur atau kufur, kembali lagi ya, bersyukur. Kalau bersyukur insya Allah dia akan terselamatkan. Kalau kufur ke dukun gitu misalnya, misalnya gitu, ya ke laut lah. Artinya ke laut itu bukan apa-apa. Artinya ya sudah selesai, gagal hidup. Ya, itu perlunya ujian. Oke, kalau kita berhasil dalam ujian gimana? Naik kita, derajat kita akan dinaikkan. Kita mendapat pahala dari Allah, derajat kita pun naik. Terus kalau ibaratnya gini lah, gampangannya anak sekolah. Kami mau tanya, ada nggak anak yang kekal abadi duduk di kelas 4 SD, ada nggak? Oh, sama si itu Kristi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Jangan pertanyaan dulu deh, jawab dulu. Jawab dulu. Ada nggak seorang anak yang terus 10 tahun itu di kelas 4 SD, ada nggak? Nggak ada. Pasti seorang anak itu kalau dia ndak naik, ya dia naik kelas. Tapi setelah kemudian dia kelas 6, senang ndak senang, mau nggak mau, dia akan diuji. Ujian. Kalau dia naik, maka statusnya adalah bukan anak SD, tapi anak SMP. Tapi kalau dia tidak mampu dengan ujian, ya dia hanya jebolan SD gitu ya. Ndak lulus gitu ya. Nah demikian itu kan bertahap terus. SD sudah dilampaui, dan jangan disangka setelah melampaui ujian itu maka tidak ada ujian lagi. Ada lebih berat lagi, tapi ketika dia mampu melampaui maka peringkatnya akan lebih meningkat lagi. Lulusan SMP, setelah lulusan SMP masuk ke SMA, jangan disangka tidak ada ujian, diuji lagi. Ketika dia berhasil, lulus dia, masuklah dia ke perguruan tinggi. Setelah di perguruan tinggi, jangan sampai jadi mahasiswa abadi. Itu kan ya. Maka dia diuji lagi. Itulah hakikat daripada kehidupan. Itu sebabnya maka kita ini marilah senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu Maha mengetahui. Ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 maka Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa ini orang yang sabar? Orang yang sabar itu definisinya adalah orang yang apabila ditimpa musibah, mereka itu menyatakan atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berarti orang sabar itu bukan orang yang ya sudah dipukulin diem aja gitu ya, bukan. Tapi dia menyatakan segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Dia pun tetap melanjutkan perjuangan. Itu adalah orang yang sabar. Kan banyak dilema nih setelah teman-teman atau Kristi gitu ya atau yang lain pindah ke menjadi seorang muslimah gitu ya. Terus kan kami mengalami kekerasan, mengalami cobaan, mengalami tantangan. Apa itu harus dibilang semua indah pada waktunya juga? Ya kan? Nggak cocok kan? Nggak cocok. Jadi ya harus dihadapi dengan keimanan.
Itulah sebabnya kita ini yang sudah Islam itu juga diuji untuk apa? Untuk menyampaikan tentang keislaman kita. Dan kita akan mampu apabila kita paham tentang agama kita. Dan kita tahu persis kenapa kita tinggalkan agama yang lama menuju kepada Islam. Setelah menuju ke Islam kepada kafah. Kalau kita tahu, kita ngerti tentang agama kita, yakin nggak akan tergoyahkan walaupun dengan apa namanya, ya iming-iming apapun gitu ya. Maka di antara mu'alafah itu kan ada juga, walaupun dia sudah menerima predikat yang bagus ya, tapi karena tempat itu dia nilai tempat itu dia tidak mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tinggalkan jabatan itu demi menggapai ridha Allah. Oke, Mi, kita sekarang buka pertanyaan dari teman-teman mu'alafah. Kak Sukma, silakan. Pertanyaan untuk saat ini belum ada, tapi Sukma mau nanya, Umi. Itu berarti ada, saya. Gimana? Tadi kan Umi bilang kalau misalnya ngadepin ujian, kitanya harus sabar, terus hadapinnya dengan keimanan gitu kan, Mi. Keimanan itu dipahami kalau kita ngerti banget agama kita itu. Nah, ujung-ujungnya kan Islam secara kafah. Nah, kafah itu kan menyeluruh ya, atau sempurna. Takaran tahunnya itu sampai udah Islam kafah itu seperti apa, Mi? Taunya, tidak ada stempelnya, saya. Misalnya Islam kafah itu di dat kita tidak ada stempelnya. Jadi artinya orang yang Islamnya kafah itu, kita itu menilai orang itu kafah tidaknya itu dari perilaku kehidupan sehari-harinya. Misalnya bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia makannya, bagaimana dia berinteraksinya, bagaimana dia mencukupkan diri untuk mencari penghasilan hidup, ya. Kemudian bagaimana dengan pola bergaulnya, gitu. Ya, itu semua akan mencerminkan dia itu sudah paham dengan Islam atau belum. Jadi yang namanya paham dengan Islam itu bukan berarti harus hafal seluruh ayat, nggak cukup, tapi mengamalkan. Malah lebih baik sebelum menghafalkan secara keseluruhan juga apa yang dia paham itu diamalkan. Itu ya. Cukup jelas, Kakak? Yang jelas, Umi. Kalau semua indah pada waktunya, pikirannya tuh kayak misalnya kita dizolimi, diperlakukan tidak adil gitu kan. Kata-kata indah pada waktunya, kalau kita mikirnya ya udah ntar dibalas di pengadilan akhirat, misalnya itu gimana nih? Jadi maksudnya di sini mau mengupas akhiratnya atau mau mengupas perbuatannya itu bagaimana? Berarti tidak ada upaya atau misalnya seperti apa? Misalnya ada ini orang tenggelam, ya. Dia bermain-main, dia tergelincir ke dalam sungai yang deras, begitu kan ya. Terus dia kalau nggak ditolong atau menolong dirinya, maka dia akan tenggelam. Nah, bagaimana kalau akan indah pada waktunya? Berarti diem aja, menunggu aja. Ya, ini gambarannya. Maka kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berjuang mengubah keadaan. Kita diperintahkan berjuang mengubah keadaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Oke, kira-kira. Jadi nggak boleh ada masalah didiemin, ada masalah lagi didiemin, akhirnya tertumpuk masalah. Padahal ada masalah itu justru ujian bagi kita. Jadi bagaimana kita menyelesaikan ujian itu dengan baik? Itu jawabannya. Nah kalau sudah selesai satu ujian, kembali lagi mengatakan hidup ini nggak cuma satu ujian. Malah banyak orang-orang yang besar gitu ya, orang yang dianggap besar gitu ya, orang sukses gitu ya, tapi ternyata dia syarat mengalami ujian. Banyak sekali ujian yang dialami, maka dia bisa sukses. Coba kalau nggak ada ujian, kalau nggak ada ujian, nggak ada tantangan, ya berarti dia lemah-lemah aja, gitu kan? Oke? Silakan. Yang terjadi di masyarakat kan misalnya ketidakadilan gitu nih, udah lapor misalnya terus penemukan jalan buntu atau ada permainan di balik itu yang akhirnya kita yang terzolim itu jadi nggak adil gitu. Dan rata-rata kan orang-orang udah berjuang, udah berusaha tapi nggak sesuai harapan, ya pasti kata-kata akhirnya ya udah tunggu aja nanti pengadilan akhirat gitu loh nih. Ya, jadi gini saya tentang hal itu sangat bagus kalau kita pernah membaca tentang pengalaman yang dialami oleh Nabi Ayub. Coba baca dalam Al-Quran ayat-ayat Allah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu awalnya juga orang yang sehat, yang gagah perkasa, tapi suatu hari ditimpa oleh penyakit. Dan bagaimana ketika dia ditimpa oleh penyakit? Ketika Nabi Syuaib itu ditimpa penyakit, ternyata dia tidak diam, tapi dia berupaya optimal agar supaya dia bisa sembuh kembali. Sementara sudah banyak yang keluarganya yang meninggalkan dia. Ya. Nah, kalau di dalam versi Bible lain banget dengan di dalam versi Al-Quran tentang Nabi Ayub. Coba belajar bagaimana Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Bandingkan nanti di dalam Bible. Nah, maka kita akan tahu mengapa dalam Islam itu umat Islam tidak pernah membiarkan atau menimbun masalah. Masalah-masalah yang ada kita hayati itu sebagai ujian dan kita hadapi. Nah, kalau kita berhasil menghadapi, naik peringkat kita. Kalau kita diem aja, kita nggak mampu menghadapi, ya kita akan selamanya jadi orang yang lemah. Itu ya. Coba dibaca bagaimana Nabi Ayub di dalam Al-Quran dan bagaimana Nabi Ayub di dalam Bible. Akan sangat berbeda. Ambillah keteladanan Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Oke? Baik Umi, makasih Umi. Sama-sama. Kita lanjutkan ini ya. Allah itu memerintahkan kita untuk selalu senantiasa berbaik sangka. Allah senantiasa Jadi kalau sudah berbaik sangka nggak perlu ada semua indah pada waktunya. Artinya kan kita percaya bahwa Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, walaupun di sini dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 216, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi segala sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itu dia. Kan banyak kan Kristi di masyarakat kita ini misalnya aja ya.
yang paling mudah, Umi tidak menyebutkan siapa di mana ya, tapi pernah terjadi. Ini di dalam dunia mu'allafah ini ya. Jadi ada seorang murid ini ya, yang mengabarkan berita kepada Umi dengan segala kesedihannya dia, bahwa dia ditinggal, bahwa dia dikhianati oleh pacarnya, calon suaminya. Tanpa dugaan dia melihat insiden itu sendiri, langsung dia saksikan sendiri ketika mereka berciuman, berpelukan gitu ya. Nah, itu langsung tertangkap basah. Maka kemudian yang bersangkutan itu curhat ya kepada Umi, bahwa dia nangis, bahwa ternyata di cintanya yang suci itu dikhianati. Padahal itu sudah ditetapkan tanggal pernikahan. Waduh, enggak. Gitu ya. Apa jawaban Umi? Jadi Umi mengatakan, ya tenang dulu ya. Udah minum dulu gitu ya. Nah, apa jawaban Umi? Bagaimana nasihat Umi? Maka Umi mengatakan alhamdulillah. Ketika Umi mengatakan alhamdulillah, dia teriak, Umi ini gimana sih? Aku ditinggal pacarku kok malah Umi bilang alhamdulillah. Dan Umi menyatakan pada dia, serius Umi mengatakan alhamdulillah. Karena kamu alami itu sekarang, sementara kamu sudah bersiap untuk menikah. Coba kalau kamu alami pengkhianatan itu pada saat kamu sudah menjadi istrinya. Bahkan kamu sudah punya anak dari dia, dengan dia. Gimana rasanya? Pisah pacar itu menyakitkan, tapi tidak terlalu menyakitkan dengan pisah suami atau pisah istri. Jadi alhamdulillah, ternyata kamu sekarang ngerti itu bukan jodohmu. Maka umat Islam itu kan yakin ya bahwa yang namanya lahir, jodoh, mati, itu kan ketentuan Allah. Maka orang berpisah itu kenapa ya? Memang bukan jodohnya. Gitu loh. Jadi kembali lagi, motivasi hidup ini apa sih motivasinya? Kalau motivasinya adalah kita diberi kehidupan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, nah itu dia, itu yang terbaik. Dan alhamdulillah, nah inilah manusia. Manusia itu kan seringkali apa yang ada di depannya itu yang bisa dia nilai, pun penilaiannya kadang salah. Masa yang lampau dia banyak lupa. Masa yang akan datang manusia itu blank. Coba misalnya Kristi, maaf, kira-kira 5 menit yang akan datang akan terjadi apa? Nggak tahu. Yang maha tahu itu hanya Allah. Maka Allah menyatakan, Allah berfirman, jangan kau yang apa yang kau anggap baik itu pasti baik, gitu loh. Bisa saja yang kau anggap baik itu padahal nggak baik untukmu. Dan sebaliknya, maka marilah kita ini berserah diri kepada Allah. Mohon hidup kita ini diatur pada Allah. Kalau kita salah, ya mohon ampun. Tapi diulang-ulang terus. Nah itu namanya tobat tomat. Apa tuh Mi? Tobat tomat itu kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Lain sama tobatan nasuha. Iya.
Di situ Mi. Ya, ini Umi, hari ini ada hadiah buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan buat Umi. Oh, Iya. yang ngasih pertanyaan dikasih hadiah. Enggak. Terus gimana dong? Yang ngasih pertanyaan dikasih hadiah 3 orang. Yang paling bagus pertanyaannya nanti Umi boleh pilih. Umi yang menentukan di mana di antara 3 itu pertanyaan yang terbaik Iya, gitu. nanti kan hadiahnya Mi harus diambil di pondok. Iya. Kalau nggak ke pondok, hadiahnya hilang buat Umi. Hangus. Hangus. Ya teman-teman yuk silakan yang mau bertanya. Ya, kenapa kok harus Umi yang milih ya? Kan cuma 3 Mi. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Silakan. Silakan Bu Ati. Boleh langsung, boleh. Nggak ada nanti Kakak Vika yang senang dapat hadiah sama Zaitun. Nggak ada Mi, kita lanjut aja Mi. Oke, ayo. Nah, kita lanjut. Jadi untuk kita yang sedang dalam pencobaan atau musibah, selain dari semua indah pada waktunya, sebenarnya harusnya berkata apa? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jadi yakinlah bahwa kita ini siapa. Ya, itu harus tahu dulu bahwa kita adalah hamba Allah. Kita itu lemah. Ya. Kalau kita ini berserah diri diatur oleh Allah, maka ya insya Allah kita nggak akan sampai tersesat. Bahwa kemudian kita ini pernah berbuat dosa, ini ada sebuah hadis qudsi ya, dari Anas radhiyallahu anha. Jadi ia berkata, ini Umi bacain ya, lengkapnya ya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu, dan aku tidak akan peduli dengan dosa-dosamu, pokoknya diampuni. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, kemudian saking banyaknya ya, saking bertimbunnya, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan ampunan kepadamu. Segede apapun diampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan, bahkan kesalahan itu seluruh bumi dipenuhi oleh kesalahannya, kemudian engkau bertemu denganku, tetapi engkau tidak, nah ini syaratnya, engkau tidak mensekutukanku sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Kuncinya itu. Kuncinya apa? Tidak mempersekutukan Allah. Tidak menganggap ya Allah itu enggak satu-satunya deh yang maha kuasa. Malah kalau sholat, katanya ada yang ngomong begitu, kalau sholat itu kan lama dijawab, tapi kalau ke dukun kan cepat dijawab. Dukun lagi gitu. Nah, itu mempersekutukan Allah. Jadi menyatakan bahwa Allah itu tidak satu-satunya, tapi ada yang mempunyai kekuasaan seperti Allah, bahkan ada yang menyatakan lebih daripada Allah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Dosa yang seperti itu, maka Allah tidak akan memberikan ampunan. Dosa syirik. Ya teman-teman silahkan, ada yang mau tanya? Belum ada nih. Mau tanya lagi boleh nih? Boleh. Ngomong sholat ya Mi.
Tobat. Tobat yang kumat ini. Heeh. Manusianya kan dia berbuat dosa, terus dia istighfar, terus buat dosa lagi, istighfar lagi, begitu terus nih, saking lemahnya si hamba ini gitu nih. Nah, nanti pas endingnya itu, terakhirnya itu gimana tuh nih? Jadi jangankan sampai ending, ketika dia sudah berbuat dosa, ya. Misalnya saja, coba konkretnya, misalnya berzina, dia berzina, terus tersadar, terus dia mohon ampun, ya. Terus kemudian dia ulangi lagi, ini sudah bukan tobatan nasuha, tapi ini adalah tobat tomat. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Lah, kalau kira-kira orang kayak begini, apakah dia itu orang suci? Orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Lah ya kan dia sudah ngulangi lagi dosanya. Jadi syarat untuk tobatan nasuha itu adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Sudah janji tidak mengulangi, itu pun kadang-kadang hambanya masih jatuh lagi. Itu ya. Nah, itulah, awas, hati-hati, jangan sampai itu perbuatan syirik. Tapi kalau sengaja, ya Allah ampunilah, setelah berzina, ya Allah ampunilah aku, terus habis itu minggu depannya lagi berzina lagi, habis itu ya Allah ampunilah aku, terus ada program lagi berikutnya berzina lagi, no, ya ini mohon maaf, ini dia bukan tobat itu, tapi dia kumat. Tobatnya dihapus, yang ada orang kumat-kumatan. Itu ya. Kan Allah pemaaf. Allah memaafkan kalau hambanya memang menyesali dosanya. Nah, Allah itu maha tahu ketika kemudian hambanya lisannya mohon ampun, tapi ternyata perbuatan yang sama diulangi lagi, yaitu hanya bohong aja kepada Allah. Ya. Jadi kesulitannya sampai nyawa di kerongkongan itu ya nih. Ya, jadi artinya Allah itu maha tahu kan, mana orang yang benar-benar mohon ampun dan mana orang yang hanya bersandiwara. Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu kita daripada kita. Makanya jangan obral omongan tobat gitu ya. Tobat, apalagi tobat dengan lengkap dikatakan tobatan nasuha, tapi masih mengulangi. Jangan sampai terjerumus menjadi orang munafik. Gitu ya. Oke. Baik Umi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Deli Umi. Izin bertanya Umi, tadi disinggung yang terjadi kita mengimani adanya koda dan kodol. Kodok dan kodar. Bagaimana memahami koda dan kodar dengan manusia? Misal kita memilih untuk beriman atau tidak. Ayo, Delis, ulangi lagi Delis, kodok dan kodar. Kodol dan kodar. Sukma itu. Ya itu Sukma ya. Iya, tadi maksudnya gini, tadi kan disinggung mengenai kodo dan kodar ya. Kalau bagaimana kita memahaminya kodo kodar itu dengan pilihan manusia nih, seperti kalau kita memilih untuk beriman atau tidak. Ya, jadi kembali lagi. Apakah sudah kodar kita beriman atau bagaimana nih? Ya, jadi kembali lagi, Allah menciptakan kita ini dengan sempurna dibandingkan coba dengan semua makhluk yang lain.
Manusia itu diberi oleh Allah akal, pikiran, ya. Dan dengan akal dan pikiran ini dia pun dipersilahkan oleh Allah untuk menentukan pilihan. Jadi surga dan neraka ujung-ujungnya kan itu ya, kodok dan kodar, membawa ke surga atau ke neraka. Maka surga dan neraka itu Allah tidak memutuskan, hei fulan engkau masuk neraka, hei fulanah engkau masuk surga, atau hei fulan engkau ahli neraka, hei fulanah engkau ahli surga. Enggak begitu. Jadi surga dan neraka itu adalah pilihan hambanya. Itu ya. Nah, di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat buku amal manusia. Siapa hambanya itu sudah ada. Janganlah Umi sebut Lauhul Mahfuz kemudian buku amal, jangan digambarkan kayak buku di dunia begini ya, lembaran kertas gitu ya di dunia. Enggak. Itu adalah suatu ungkapan. Itu sudah tercatat semua. Inilah maha kuasanya Allah. Allah itu tahu akhirnya kita ini milih apa gitu loh. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan seperti manusia membuat boneka. Bukan seperti manusia membuat robot, disetting robotnya. Robot pengumpul sampah, yang ngumpulin sampah terus. Emas aja nggak dikumpulin sama dia. Dia kelihatan berlian pun berlian dia tidak acuh, tapi dia hanya peduli dengan sampah. Itu dia ambil, dia kumpulin. Ini robot namanya. Manusia oleh Allah diberi kebebasan untuk memilih pilihannya. Maka mohon maaf kadang-kadang kita saksikan ada orang sudah mendapatkan hidayah tapi keluar lagi dari Islam. No. Ayo, terus ini gimana? Mau disebut ya karena Allah cuma memberi hidayah kepada dia itu 5 tahun, terus habis itu dicabut lagi hidayahnya oleh Allah. Nah, pemaknaan kalimat ini itu harus kita ketahui dengan jelas supaya nggak salah paham. Jadi Allah kalau hambanya itu ingin kafir, ya kafirlah. Gitu loh. Jadi Allah nggak ada kepentingan si A, si B, si C itu kalau kafir terus Allah rugi, kagak. Yang rugi ya hambanya sendiri. Seluruh dunia ini orang kafir semua, Allah nggak rugi. Sebaliknya seluruh dunia ini orang-orangnya beriman, kekuasaan Allah itu tidak bertambah. Nah, maksud Umi, kekuasaan Allah itu kekal abadi. Allah yang maha kuasa, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang dan semua yang lain. Jadi sekali lagi, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, maka kita ini diciptakan oleh Allah sebagai pengelola kehidupan, pengelola bumi. Nah, kalau yang namanya pengelola itu, ya dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu kelola. Maka ketika kita hidup, kita ini gimana mengelola hidup kita? Mengisi hidup dengan judi, mengisi hidup dengan korupsi dan seterusnya, atau bagaimana? Nah, itulah pengadilan Allah. Pengadilan Allah itu nggak bisa disuap. Pengadilan Allah itu pasti benar, dan itulah yang akan kita hadapi. Ini kalau kita merasa diperlakukan tidak adil, ada yang tidak adil di dunia ini dan banyak tidak adil, oke, di pengadilan Allah itulah kesempurnaan.
Itu ya. Jadi kembali lagi, Allah tidak menentukan si A diciptakan untuk jadi ahli neraka, itu ndak. Tapi si A, B, dan seterusnya diberi pilihan oleh Allah untuk mau jadi kafir atau untuk mau jadi beriman. Mau jadi penghuni neraka atau penghuni surga, itu pilihan masing-masing. Itu ya. Oke. Cukup Kak Del? Ya Umi, alhamdulillah, terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Masih ada waktu sedikit lagi. Ya, dari Bu Arti, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Umi. Saya dipaksa masuk mau bertanya Umi. Waduh, dipaksa lagi ya. Umi mau nanya, maaf jadi bertanya nih. Seperti barusan. Tapi nggak terpaksa kan ya? Ya Umi, pertanyaan muncul setelah barusan Umi mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan untuk ahli neraka, tapi dikasih untuk memilih. Ya. Nah, saat manusia itu lahir adalah rahim orang tuanya, ibunya, umur 120 hari ya, ke 3 bulan ya, 4 bulan ya, Mia, kalau nggak salah. Ditiupkan ruh kejadian tersebut, dan di situ ada perjanjian antara ruh dan dengan Allah. Yang mana dalam isi perjanjian itu ada antara rezeki, maut, jodoh. Nah, saat ditentukannya itu seperti itu Umi, berarti kita Allah sudah tentukan apa akhirnya kita nanti. Terus pertanyaan saya dan pertanyaan tim saya menyampaikan, untuk apa capek ibadah? Kita kan sudah ditentukan Allah. Saat kita dalam baik orang tua kita, 3 hal tersebut. Buat apa capek-capek kamu hafalin Quran? Buat apa capek-capek kamu pergi ngaji? Buat apa kamu capek-capek sholat? Gitu Umi. Bagaimana tanggapan saya untuk mendengar pertanyaan itu Umi? Terima kasih Umi. Apa Umi? Ya, jadi sebentar ya, Umi mau matiin AC dulu, dingin banget. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi kalau kita mengamati dengan seksama perjanjian kita di alam ruh, kita mengakui bahwa kita menyembah hanya kepada Allah, gitu ya. Kita berserah diri pada Allah. Jadi Allah itu sudah membekali kita. Kita dibekali dengan hidayah, kita dibekali dengan katakanlah nanti usia, gitu ya. Kita dibekali dengan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi permasalahannya adalah setelah Allah memberikan bekal kepada kita, maka Allah serahkan kepada kita untuk menerima amanah itu. Paham ya? Nah, kita ini melaksanakan amanah atau enggak? Jadi Allah itu enggak pernah maksa, tapi Allah berikan bekal. Mohon maaf, lebih gampangnya itu begini, kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak yang oleh orang tuanya, katakanlah oleh ibunya, setiap hari diberi bekal ke sekolah Rp5.000. Berarti kan dia punya bekal nih 5.000. Apakah kemudian 5.000 itu pas atau kurang atau lebih? Tergantung dia. Bagaimana dia memanfaatkannya. Maka jawabannya tidak sama. Ada anak yang 5.000 itu kurang, dia terus mengeluh kurang. Tapi juga ada anak yang dengan 5.000 itu dia merasa oke, pas kok.
pas habis, nggak ada sisanya, nggak ada kurangnya. Tapi juga ada anak yang kemudian dengan uang 5.000 itu dia masih bisa nabung. Nah, padahal diberikannya sama, yaitu berapa? 5.000. Tapi sikap ya dan pengelolaannya itu yang berbeda. Itulah manusia. Oke. Paham? Coba kalau oke ya, paham ya. Jadi yang dimaksud dalam hal ini seperti itulah. Bagaimana kita mengelola kehidupan ini? Silakan. Tanya-tanya Apa lagi. nih? Apa jadi bertanya lagi kelanjutannya dengan kita bisa mengelola dalam arti menjalani kehidupan ya ini. Apakah ada bisa merubah perjanjian antara itu dengan Allah saat itu nih, saat kita sudah menjalani kehidupan ini, ada nggak apa bisa merubah gitu nih, atau memang tetap dengan perjanjian itu? Ya, Terima kasih nih. sama-sama. Ini kan sudah pelajarannya Ustadzah Ismah ya. Iya kan? Ya, coba sekarang Umi malah tergelitik untuk bertanya kepada Ananda yang hadir sampai di mana pelajarannya Ustadzah Ismah di Hayati yang disebut kodok itu apa, yang disebut kodar itu apa, yang sudah baku merupakan ketentuan Allah, lahir, mati, jodoh itu apa, dan yang manusia masih bisa mengubahnya, ini yang apa namanya sebutannya? Silakan. Dapat hadiah dari Umi, silakan. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Hadiah. Kalau begitu ya Mia, paham ya? Kodar ya, kalau foto yang kodar ya Mia. Ayo. Bisa jawab dapat hadiah dari Umi. Ayo, coba yang lain. Jawaban tadi itu benar atau salah? Cut Erna mana ya Cut Erna? Tati Pasar Ibu. Delis, ayo Delis gimana? Insya Allah dicoba ya Umi, Ya. dikoreksi. Yang saya ngerti ya, jadi kalau kode itu adalah perkara-perkara yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Di luar kemampuan manusia ya. Ya, di luar kemampuan manusia. Misalnya di mana kita dilahirkan, gitu kan, orang tuanya, terus misalnya keadaan-keadaan yang di luar kontrol kita yang terjadi, misalnya mungkin gempa bumi atau dan sebagainya gitu. Jadi di luar kemampuan. Dan kalau qadar itu adalah sifatnya khasiat, maksudnya seperti kayak api itu adalah panas, terus buah apel mungkin manis rasanya, dan jadi khasiat-khasiatnya. Jadi bagaimana maksudnya itu adalah hal-hal yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat dari barang-barang atau makhluk-makhluk ciptaannya. Dan kita masih mempunyai campur tangan di situ ya. Artinya kita mempunyai prestasi di situ, gitu ya. Jadi ada prestasi manusia di situ. Oke. Maksudnya bagaimana kita apa yang kita pilih untuk misalnya dari kode yang sudah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Iya. dan qadar sifat-sifat dari ciptaan Allah. Nah, itu bagaimana kita memilih untuk melakukan atau memaksimalkan ya. Maksudnya mencari ridho Allah gitu. Mungkin itu pengertian saya, Umi. Iya, termasuk kesehatan juga ya. Jadi kesehatan itu apabila tubuh kita jasmani rohani kita kelola dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka kalau kemudian tidak mendapatkan hasil yang baik, jangan menyalahkan Allah, ya itu kan sudah diamanahkan kepada kita gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadzah Ismah hadir pada saat ini dan juga Ustadzah Ismah juga bisa berbahagia karena pertanyaannya tadi juga sudah terjawab. Jadi dapat kado dari Umi. Ya. Oke. Terima kasih Deli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin dicukupkan kita ya. cukup sampai di sini. Oke deh. Masih ada nggak teman-teman yang mau tanya? Silahkan. Mbak Mei, silakan Mbak. Mbak koordinator, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mau bertanya sih sebenarnya, hanya saja mau menyapa Umi dan Mbak Kristi nih karena sudah lama nggak bertemu di Zoom. Siapa ini ya? Kayaknya kenal. Oh iya, Bu, kameranya mohon maaf. Ya, Mbak Nur. saya Maria Nurul. Aduh Mama. Alhamdulillah. Ya Allah. Rasanya kok kita sudah 50 tahun enggak ketemu ya? Iya. Oke. Terus Teman mau nyapa, rindu gitu saja. Ya jangan nangis Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di tengah. Nyapa Kak Rizky, Iya. sama angkatan pertama, nyapa kawan-kawan yang ada di sini. Mbak Love you, Ma. Dukma, Wedding, dan lain-lain, Suderna, mungkin yang selama ini kita ber-WA. Nangis. Sedia mau ambil. Alhamdulillah. Aduh. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya, kumpul lagi ya. Ya Umi, sehat-sehat kita semua yang kemarin Umi sakit. Alhamdulillah Umi udah bisa duduk ya. Alhamdulillah. Dan ada kemarin Muharram, hanya itu saja yang mau disampaikan ya. Mudah-mudahan kita sehat. Umi juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari semua anak-anak Umi tersayang. Walaupun pada Bu Nurul ya Umi anggap dalam hal ini anak gitu ya. Boleh ya? Maaf kalau seandainya mungkin teman-teman dari dulu pada usia tapi susah mengikutinya, mungkinnya karena susah membagi waktu antara sejengkal perut ini dengan sejengkal hati ya. Karena bekerja maksudnya Umi jadi kebetulan masih sempat terlambat saya masuk. Aduh. Tadi Mbak Tris ditanya ada mau tanya enggak Bu? Ini aku masuk saya bilang. Salam sehat semuanya, semoga kita semuanya bisa mengurangi ya selalu. Itu saja Umi, terima kasih Mbak Tris. Alhamdulillah, terima makasih Bu Nurul. Tetap sehat semua kita ya. Lagi naik motor kan ini. Oh. Iya, kan Ibu biasa begitu. Sambil dengerin kajian, sambil belajar, sambil naik mengendarai motor. iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Mungkin ada closing statement dari Umi? Ya. Jadi alhamdulillah ya. Kita ini oleh Allah dipertemukan. Umi memang mempunyai moto, tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Dan ternyata demikianlah ajaran agama kita.
maka kita dapat bertemu, kita dapat berkumpul. Tujuan Allah mempertemukan kita apa ya? Nah ini sesuatu, marilah kita pikirkan bersama. Sebenarnya ayat Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini pun berkumpul dalam rangka bareng-bareng melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat. Setidak-tidaknya kita sudah melaksanakan ayat Allah. Tentang kemudian manfaat atau tidak manfaat memang kelihatannya relatif. Tapi kembali lagi kita dalam persepsi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, kita dipersatukan oleh Allah, dan marilah kita saling mengingatkan, saling mendorong, saling menguatkan agar supaya kita pun senantiasa mendapatkan limpahan berkah Allah, petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita adalah sebagai hamba yang disayang oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Kristi. Ya Umi, baik kita akan tutup pembicaraan kita hari ini, kelas Kristologi kita hari ini. Teman-teman ISMIK terima kasih buat kehadirannya. Kita tutup ibadah kita dengan kelas ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kak Kristi, sehat selalu, Umi. Dadah sayang.